untuk Pangestu dengan NIM 215411022 dari program studi Tadris Bahasa Indonesia kelas 2B. Pada video kali ini, saya akan memaparkan dua materi mengenai psikologi pendidikan dan materi mengenai IQ, EQ, dan SQ. Di mana video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi pendidikan. Materi yang pertama yaitu mengenai psikologi pendidikan. Sebelumnya, apa itu psikologi? Jadi, psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu psyche yang artinya jiwa dan logis yang artinya ilmu. Dalam etimologi, psikologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, proses maupun latar belakangnya. Selanjutnya yaitu apa itu pendidikan? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang digunakan untuk dirinya sendiri, masyarakat, serta bangsa dan negara. Jadi dapat kita simpulkan pengertian dari psikologi pendidikan yaitu salah satu cabang dari ilmu psikologis yang mempelajari tentang pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Perlu kita ketahui juga di sini fungsi dari psikologi pendidikan. Yang pertama itu untuk mengetahui proses perkembangan belajar pada siswa. Yang kedua yaitu untuk mengetahui cara belajar siswa yang lebih efektif. Yang ketiga yaitu menjadi penghubung antara proses belajar dan mengajar. Yang terakhir yaitu untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. Perlu kita ketahui juga apa itu manfaat mempelajari psikologi pendidikan bagi tenaga pendidik maupun calon tenaga pendidik. Yang pertama yaitu untuk mengetahui teknik yang tepat yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu untuk mengetahui perbedaan setiap individu dalam pembelajaran. Yang ketiga, membantu membuat rancangan pembelajaran yang lebih menarik. Yang keempat yaitu membantu pengajar menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan. Dan yang terakhir yaitu membantu pengajar dalam memberikan bimbingan kepada peserta didik. Selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu mengenai IQ, EQ, dan SQ. Yang pertama yaitu pengertian dari IQ. IQ adalah intellectual quotient yang berarti merupakan kemampuan berpikir, bernalar, dan memecahkan masalah menggunakan logika. Sedangkan EQ adalah kemampuan untuk mengontrol perasaan dan emosi seseorang baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan SQ atau spiritual quotient yaitu kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah dalam konteks yang lebih luas serta meyakini atau menilai bahwa jalan hidup yang dimiliki lebih baik daripada orang lain. Lalu apa saja ciri-ciri dari IQ, SQ, dan EQ? Yang pertama yaitu ciri-ciri dari IQ yaitu memiliki kemampuan berurusan, daya ingatan, kemampuan memahami, dan serta memiliki tujuan. Selanjutnya ciri-ciri dari EQ yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, serta pengelolaan relasi. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri dari SQ yaitu memiliki kecerdasan emosional serta kecerdasan intelektual secara efektif. Yang kedua yaitu terbuka, yang ketiga yaitu rendah hati, dan yang keempat yaitu menerima kritik. Yang terakhir yaitu contoh dari IQ, EQ, dan SQ. Di mana contoh dari IQ atau intellectual quotient yaitu di mana orang yang memiliki IQ tinggi lebih cepat mengerjakan soal matematika dibandingkan seseorang yang memiliki IQ lebih rendah di bawahnya. Yang kedua yaitu contoh dari EQ atau emotional quotient yaitu di mana ketika seseorang menerima rasa bahagia ketika diberi hadiah, sedangkan orang yang memiliki
memiliki emotional quotient lebih rendah, cenderung kurang bisa mengontrol emosinya. Dan yang terakhir yaitu spiritual quotient, di mana seseorang yang memiliki spiritual quotient baik, dia akan memiliki jiwa baik dan lebih terbuka. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat saya paparkan. Semoga ilmu yang kita dapatkan diberkahi oleh Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.